Sudahkah kalian menjenguk anak perempuan saya? Oh, luar biasa. Anak saya sangat senang bertemu teman-teman baru. Tahukah kalian itu pemberani? Sebagian besar anak-anak menjauh dari kami. Sebab anak saya itu seringkali berbuat yang tidak wajar. Tetapi bersyukur atas pertolongan Yesus orang Nazaret, anak saya sekarang sudah benar-benar sembuh. Bagaimana ini terjadi? Pernah dengar cerita saya? Baiklah, saya akan menceritakannya. Anak perempuan saya adalah harta yang paling berharga dalam segenap hidup saya. Tetapi entah sejak kapan tepatnya, ia mulai berperilaku aneh. Kalian bisa lihat, ia tidak bisa tidur nyenyak, ia takut gelap, dan ia sering melihat dan mendengar yang aneh-aneh. Saya berusaha menolongnya, namun tak juga ada perubahan. Kami ini keluarga berkebangsaan Yunani yang berasal dari Kanaan dan kami punya banyak ilah. Saya sudah memohon kepada semua ilah saya itu agar menolong saya, tetapi tidak ada yang menjawab saya. Saya pun telah pergi ke banyak petenung dan peramal dan tukang-tukang sihir, tetapi bukannya sembuh, malah semakin memburuk. Tidak ada yang dapat menolongnya. Ada beberapa orang Yahudi yang tinggal di sekitar kami, dan saya mendengar mereka membicarakan tentang seorang nabi dari Israel yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dan bahkan ia bisa membangkitkan orang mati. Pengharapan akan kesembuhan anak saya pun kembali timbul dalam hati saya, meskipun tampaknya ini cukup mustahil. Mengingat pada zaman saya hidup, orang Yahudi sangat membenci orang-orang kafir seperti saya ini. Mungkinkah sang guru itu mau mendengar saya? Ketika itu, saya mulai berdoa kepada Allahnya orang Yahudi dan ia menjawab doa saya. Suatu hari, saya mendengar bahwa Yesus datang ke desa kami. Ya, ke desa kami. Entah mengapa guru Yahudi ini sampai bepergian sejauh ini dari Yerusalem. Yang saya tahu, Yesus bisa menolong anak saya. Saya yakin itu. Ini kesempatan saya, kesempatan terakhir, dan satu-satunya peluang saya sekarang. Seketika, saya menghentikan pekerjaan saya dan berlari untuk menemuinya. Saya tidak peduli apa yang orang pikirkan. Saya lalu berseru-seru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Awalnya kelihatannya ia tidak memperhatikan saya. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak mau menyerah. Pokoknya, saya tidak mau menyerah. Dan kemudian, Yesus menoleh kepada saya. Saya bisa melihat di matanya bahwa ia seorang yang berbeda. Saya melihat kasih dan sayang yang amat besar dalam dirinya, dan saya merasakannya sampai ke dalam hati saya juga. Oh anak-anak, saya lalu mengerti bahwa benar dialah anak Allah yang hidup. Tahukah kalian Yesus ingin menguji apakah saya benar-benar percaya padanya? Ia mengatakan kepada saya bahwa makanan bagi anak tuan rumah tidaklah patut untuk dilemparkan kepada anjing. Saya paham apa maksudnya. Tetapi saya benar-benar tidak peduli bila orang Yahudi menganggap kami sebagai anjing. Saya juga tidak peduli bila mereka membenci saya. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang mempunyai hak istimewa. Karena mereka adalah bangsa yang terpilih dan karena mereka itu adalah para pemelihara hukum Allah. Namun dalam hati saya dapat merasakan bahwa Yesus itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, melainkan juga untuk semua orang dan bahwa ia dapat memberi saya remah-remah yang bisa dimakan anjing yang biasanya jatuh dari meja makan tuannya. Saya perlu Yesus, saya perlu pertolongannya. Dan tidak ada apapun yang bisa mengalihkan saya darinya. Hati saya sangat rindu akan kesembuhan bagi anak saya. Saya bersimpuh memohon di kaki Yesus dan ternyata ia mampu membaca pikiran saya dan tahu bahwa saya memang percaya padanya. Dan kemudian ia mengatakan hal yang sungguh indah. Yesus menilai iman saya besar dan bahwa doa saya telah dijawab.
Saat itu saya tidak tahu apakah saya harus tertawa atau menangis. Akhirnya beban yang telah saya tanggung selama hidup saya seketika pun sirnalah. Saya menyampaikan syukur dan terima kasih saya kepada Yesus dan berlari pulang ke rumah untuk menemui anak saya yang sedang terbaring di tempat tidurnya. Dan ternyata ia benar-benar telah sembuh dan terbebaskan. Bukankah ini suatu mujizat? Kini mengertilah saya mengapa di akhir nanti, yakni setelah masa 1000 tahun ketika Yesus akan dimahkotai sebagai Raja atas segala raja, semua orang bahkan orang-orang yang jahat akan berlutut di hadapannya dan mengakui bahwa Yesus itu benar dan penuh kasih sebab ia memberikan kesempatan kepada tiap orang untuk mengenal Dia dan selamat. Tahukah kalian? Sebagai orang Kanaan, kami ini keturunan Ham, anak Nuh yang dikutuk oleh karena perilaku buruknya. Meskipun kami telah memiliki kesempatan untuk mengikut Tuhan, namun tetap saja bangsa kami lebih memilih untuk menyembah ilah lain. Kami tidak layak lagi menerima kasih karunia Allah, namun Yesus telah membebaskan anak perempuan saya sebab saya memohon belas kasihan-Nya bagi kami. Demikian juga, Alkitab menyatakan bahwa bumi ini sedang memohon kepada Tuhan agar terbebas dari kutuk dosa dan setan. Rintihan bumi dan orang-orang benar akan didengar. Dan setelah masa 1000 tahun, maka dosa, maut, dan setan itu sendiri akan dibinasakan. Anak-anak, saya telah bercerita kepada kalian tentang perjumpaan saya dengan Yesus yang mengubah hidup saya. Saya pun berhenti menyembah ilah-ilah palsu. Sebab saya telah bertemu dengan Tuhan yang benar, yang mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Saya sangat menyesal pernah bertanya keberuntungan dan nasib saya kepada para peramal dan para petenung dan pernah memanggil roh-roh jahat. Anak-anak, saya hendak memberimu beberapa nasihat. Kalian jangan pernah menoleh pada kuasa-kuasa sihir ataupun kekuatan gaib. Ya, mungkin mereka sangat memikat dan menarik kelihatannya. Tetapi sebenarnya semua itu hanya akan membukakan pintu setan untuk mengganggumu. Jangan pernah menghampiri mereka, apalagi meminta pertolongan dari orang yang sudah mati atau dari roh-roh jahat, dan jangan pernah pergi atau ikut ke tempat petenung ataupun ahli sihir ya. Ada banyak permainan yang kelihatannya tidak apa-apa, padahal menuntun orang-orang untuk berhubungan dengan roh-roh si musuh. Jangan ikut serta dengan apapun yang bersifat gaib, sebab kalian bisa menderita seperti anak perempuan saya. Bila kalian tidak bisa tidur nyenyak atau melihat hal-hal aneh di malam hari, ingatlah bahwa kalian bisa berdoa memohonkan pengampunan Tuhan dan memohon melalui nama Yesus untuk mengusir roh-roh jahat dan membebaskanmu. Ia pasti mendengar doamu, dan engkau akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang penuh. Dan tentu saja, engkau pun akan bisa menikmati tidur nyenyak dan tidak lagi takut akan gelap. Percayalah kepada Yesus dan bersabarlah, maka kalian akan ambil bagian bersama orang-orang yang setia pada akhirnya nanti. Sampai jumpa anak-anak.